Teman-teman sekalian, ini gini, ditambahkan teman-teman sekalian, terima kasih sekali. Ditambah 1 jam pun nggak akan selesai. Betul tidak? Ditambah 5 jam pun akan selesai. Kita mesti banyak hal. Tapi pesannya teman-teman, yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan perubahan itu salah satunya adalah membuat pemerintahan yang terbuka dengan dialog bersama dengan seluruh rakyatnya. Bukan negara yang takut dengan rakyat. Dan negara yang bisa berinteraksi. Apakah jawaban disetujui 100%? Belum tentu. Kalau dengar jawaban, saya setuju 100% ada. Saya setuju 90%. Saya setuju 70%. Saya mungkin setuju 60%. Gak apa-apa. Tapi yang penting Anda tahu penjelasannya. Anda bisa menakar seberapa jauh. Yang susah itu kalau tidak ada dialog. Anda mengetahui setujunya berapa persen aja nggak tahu. Kan ini pilpres bukan memilih foto untuk dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau milih foto di ruang kelas, bandingkan bannernya aja. Karena kita memilih foto di ruang kelas. Kita memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama negara. Mewakili kita semua. Karena itu menurut saya kita harus menghormati rakyat dengan cara berdialog begini. Dan Anda punya hak untuk tidak setuju dengan yang disampaikan. Karena nggak mungkin juga semua orang berpikiran sama, bukan? Tapi minimal Anda bisa menilai. Bisa menilai itu mana berapa persen saya setuju. Nah, itulah pesan utama dari kegiatan ini. Pertanyaannya masih banyak, yang harus didiskusikan masih banyak. Tapi insya Allah waktu kita juga di dalam proses ini masih panjang. Jadi selalu kesempatan itu akan ada. Kemudian teman-teman sekalian, ya. Oh ya, oh. Udah situ dulu. Nanti saya bilang ya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya teruskan. Ini kamu bayang tadi saya sempat diwawancari tadi sama media. Saya sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta punya kewajiban konstitusional untuk menuntaskan hak bagi warga Kampung Bayam untuk tinggal di tempat itu. Tadi saya ditanya bahwa itu akan dipakai untuk pekerja di JIS. Menurut saya dari awal itu dirancang bukan untuk pekerja JIS. Itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya pun ada tempat untuk mereka bercocok tanam. Betul kan? Ada lahan pertanian di bawah dan lahan pertanian di rooftop. Lahan pertanian di rooftop. Desainnya pun desain untuk itu. Jadi ya, Furqan. Nih, Bung Furqan, sebentar aja boleh, sebentar aja ya. Enggak boleh, berdiri sini tapi sebentar aja. Jangan panjang-panjang, sini. Yuk. Ini kasihan kalau sudah siap-siap begini dengan banner dan lain-lain, masa tidak dikasih kesempatan? Kasih ya kesempatan ya. Sebentar aja Bung Furqan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat sambut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Pak, akhir-akhir ini kalau dulu saya cerita sedikit. Manggil Bapak itu kayaknya kurang mantap karena saya dari kecil petani, Abah manggilnya. Umi. Begini, Bah. Sejak kepergian Abah tahun 2022 pendidikan yang telah diberdirikan di sana oleh Pak Budi Sulistiono hilang. Saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan lulus di Kampung Bayam sana. Lalu Abah, tahu Abah, dulu relawan semua karena Abah yang benar-benar konsisten dan benar-benar amanah kepada rakyat. Kepada kaum jelata, kaum miskin,
petani kota yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya. Tapi ketika 2017, 2018, Abah masih ingat dengan pelukan kasih sayang, Bah, pada kami, dan kami dimanusiakan di situ. Datang dinas KPKP, kami hanya bertani dulu, berpikir cuma hanya bertani, bagaimana menjual, bagaimana caranya dapur tidak rame, bagaimana caranya anak kami bisa jajan. Di sana kami dididik, Bah, sampai sekarang kami lengkap, sampai ibu-ibu 2 orang, Bah, sudah bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin. Ini seharusnya dilanjutkan, jangan dijegal. 1 tahun 2 bulan, Bah. Dulu ekonomi kami maju, Bah. Bayangkan. Itu pengikut-pengikut Abah di Pemda yang namanya Bang Sami, Mas Kozin, Uda John, ngasih modal 5 juta, Bah. Bukan Jack Pro, Bah, yang ngasih modal, Bah. Bukan, Bah. Relawan-relawan itu. Maka kami bisa berdagang ibu-ibunya di sana yang disediakan kantin itu. Yang dijanjikan oleh Abah. Jadi mohon, Abah Anies bukan berjanji tapi melaksanakan baktinya sebagai pemimpin. Tolong kami, Dewan Perwakilan Rakyat, mohon ini dilanjutkan baktinya Pak Anies sebagai gubernur ini menjadi pemimpin bakti kepada masyarakatnya. Tolong dengar Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon. Kami dikriminalisasi sekarang, Abah. Bayangkan 1 tahun, 2 bulan di sana kami harus menjaga kesehatan anak. Dan kami ngampar kayak ikan asin. Bismillah, bismillah. Insya Allah nanti Allahu begitu Akbar. Quran lagi Barakallah, ya. barakallah. Saya selalu bilang, bukan berduduk lagi, terima kasih. Saya selalu bilang yang sabar. Insya Allah kalau kewenangan itu dikembalikan, segera kita kembalikan hak itu. Teman-teman sekalian, menjadi negara itu artinya rahim. Menjadi negara itu artinya rahman. Menjadi negara itu artinya mengasihi, menyayangi. Dan rakyat itu adalah yang harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi. Teman-teman ini, warga kampung Bayam, ini bukan dilindungi oleh pribadi. Ini dilindungi oleh keputusan gubernur yang harusnya dilaksanakan oleh negara. Jadi tidak seharusnya pelayanan-pelayanan itu berhenti. Justru pelayanan itu harus diteruskan. Penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan karena mereka, tapi karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya ini harus dikembalikan. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini nanti dilaksanakan. Tapi jangan sampai karena diungkapkan di sini makin tidak dilaksanakan. Jangan sampai. Jangan sampai karena teman-teman ini melakukannya secara terbuka, mudah-mudahan kriminalisasi tidak terjadi juga pada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua kembali kepada persoalan ini, perlindungan perempuan, perlindungan kepada soal lingkungan hidup dan hak atas tanah itu adalah isu besar yang kita ingin selesaikan ketika kami diberikan kewenangan. Tadi kami bicarakan soal perlindungan, sudah itu disampaikan. Nah, tapi kewenangan itu diberikannya oleh keputusan rakyat. 14 Februari rakyat Indonesia akan memutuskan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Dan kami berencana untuk melakukan tadi semua. Saya tidak minta pada teman-teman untuk memilih nomor 1. Kami hanya minta kepada teman-teman semua, pada masyarakat untuk melakukan perbandingan. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan cara berpikirnya, bandingkan cara mengambil keputusannya, bandingkan rekam karyanya. Karena yang akan diberikan kewenangan itu bukan kewenangan untuk dipasang fotonya, tapi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat Indonesia. Sesudah itu Anda pilih sendiri siapa yang menurut Anda paling tepat. Dan kami yakin semua keputusan yang dikerjakan dengan rasional, artinya membandingkan, insya Allah akan menghadirkan keputusan yang terbaik untuk Republik ini. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang memenuhi ruangan ini. Terima kasih untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia yang lebih cerdas, Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih Mas Ari, Mas Budi,
Bella, terima kasih atas Sama-sama, dukungannya Pak. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.